Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta didik SMA Negeri 1 Ponorogo. Pertemuan kali ini kita masih pada UKBM 3 Asmaul Husna dengan fokus pembahasan yaitu tentang Al-Wakil dan Al-Matin. Pada pertemuan sebelumnya anak-anakku sudah mempelajari tentang Al-Karim, Al-Mu'min. Kali ini kita akan menambah tema berikutnya yaitu Al-Wakil dan Al-Matin, di mana Al-Wakil memiliki makna pribadi yang tawakal dan Al-Matin pribadi yang tangguh. Dari makna etimologi atau makna bahasa, Al-Wakil ini bermakna maha mewakili atau penolong. Dari segi makna terminologi atau makna istilah yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, Al-Wakil ini bisa diartikan sebagai yang maha mewakili atau maha pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan yang perlu kita ketahui, juga kita contoh, yaitu perilaku yang mencerminkan sifat Al-Wakil. Apa itu? Yaitu tawakal. Karena orang yang tawakal itu pasti sebelumnya ia melakukan usaha-usaha yang mana dia yakin bahwa usahanya itu akan berbuah sesuai dengan harapannya. Apabila ia rajin bekerja, maka ia akan mendapat rezeki sesuai dengan ketekunannya. Apabila ia rajin belajar, maka ia juga akan mendapatkan hasil yang baik atau ilmu yang bermanfaat sesuai dengan apa yang sudah dipelajarinya tadi. Maka kita harus menyadari bahwa segala usaha kita itu adalah doa, yang mana kita harus melakukannya dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh dan tekun. Kemudian kita bertawakal, kita berharap akan adanya pertolongan Allah. Dan Allah ini Al-Wakil, dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Tidak mungkin tertukar. Yang rajin sama yang malas hasilnya pasti akan sesuai dengan apa yang sudah diusahakannya. Allah telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Yang perlu kita tegaskan dan kita contoh bahwa kita harus bertawakal. Apa saja wujud dari meneladani sifat Al-Wakil ini, yaitu kita dapat menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Yang kedua, bekerja, belajar dengan bersungguh-sungguh karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang yang tidak mau berusaha. Coba anak-anakku semua mencari contoh sederhana yang berkaitan dengan sifat Al-Wakil. Satu contoh dari Bu Hebi ya, misal anak-anakku mau ujian, sebelum ujian pasti belajar. Nah, ini belajar dilakukan secara individu. Jangan sampai kita punya pikiran kita nitip sama teman aja biar teman kita yang belajar, besok kita nyontek atau tanya sama teman kita. Nah, ini tidak mencerminkan sifat Al-Wakil. Maka bagaimana sebaiknya? Kalau mau ujian, kita belajar dengan sungguh-sungguh, mulai dari niat yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, dengan tujuan atau maksud yang baik juga. Oh, besok saya mau ujian, maka saya harus belajar, besok saya lakukan dengan diri saya sendiri, dan hasilnya saya pasrah atau tawakal kepada Allah. Nah, ini anak-anakku sudah mengambil sikap yang sangat baik yang mencerminkan sifat Allah, yaitu Al-Wakil. Sama ketika orang bekerja dengan tekun sama yang satunya malas-malasan, hasilnya akan berbeda dan Allah tidak akan tertukar memberikan hasil kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila dia tidak mau berusaha. Nah, itu garis besar poinnya untuk Al-Wakil. Kita lanjut ke topik berikutnya. Baik, Al-Matin, pembahasan kedua, yaitu secara etimologi adalah maha kokoh atau kuat. Secara terminologi atau secara istilah,
dalam kehidupan sehari-hari, kita memaknai al-matin itu apa sih? Al-matin adalah kekuatan, kehebatan yang sangat kokoh yang dimiliki oleh Allah. Apabila Allah sudah berkehendak memberikan rahmat kepada hambanya, maka tidak ada satupun atau tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk sampai kepada hambanya. Begitu pula sebaliknya, apabila Allah sudah menakdirkan seseorang untuk mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya, maka tidak ada yang dapat menghalang-halanginya. Perilaku apa yang mencerminkan sifat al-matin? Yaitu perilaku istiqomah atau meneguhkan pendirian. Jadi sebaiknya kita beristiqomah dalam beribadah, tidak tergoyahkan oleh bisikan yang menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Coba anak-anakku cari contoh sederhana apa yang mencerminkan sifat al-matin. Kalau di lingkungan sekolah ya, misal mau sholat, jam istirahat, lalu temannya ada yang ngajak ke kantin. Nah, ini diperlukan sifat al-matin, teguh pendirian. Sebaiknya kita memilih kegiatan yang paling baik. Berarti sholat dulu, jangan tergoyahkan dengan rayuan yang lainnya. Terus kalau mau ujian misalnya, temennya ada yang ngerepek, yang nyontek. Nah, ini anak-anakku harus tetap teguh pendirian mengerjakan ulangan dengan kemampuannya sendiri. Kalau mampu menerapkannya, berarti ini sudah beristiqomah dalam kebaikan dan memiliki perilaku yang mencerminkan sifat al-matin. Kemudian ketika diberikan cobaan, sakit, ini kita bersabar, tetap husnudzon, minta kesembuhan kepada Allah, tetap kuat, tetap tabah dalam menerima semua takdir Allah. Dan satu lagi, kita diminta untuk bergabung dengan majelis-majelis sehingga kita memiliki majelis yang kuat, yang kokoh, yang baik demi kemaslahatan umat. Ini salah satu perilaku-perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sifat al-matin. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Az-Zariyat ayat 58. Kita tasjih lagi ya, kita perjelas lagi bahwa perilaku mulia yang mencerminkan sifat al-matin yaitu menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Wujudnya adalah dengan tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan untuk melakukan perbuatan tercela, atau rayuan dan ajakan untuk memilih mana yang paling baik. Kemudian kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Semoga kita semua dapat menerapkan perilaku-perilaku mulia yang mencerminkan sifat-sifat baik Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, untuk dua topik kita, al-wakil dan al-matin, garis besarnya ini sudah selesai ya. Silakan anak-anakku semuanya dicermati lagi, hasil resumnya dibaca lagi, kemudian anak-anakku bersiap untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu kuis. Semoga pembahasan kita pada hari ini walaupun sedikit mudah-mudahan membawa manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.